Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. 3 bulan diburu pelaku pembunuhan selingkuhan istri dibekuk aparat Polres Jember. Ayah di Gresik dibekuk polisi karena memerkosa anak kandungnya selama 4 tahun. Menyebabkan bengkak parah cincin di jari manis seorang lansia di Surabaya berhasil dilepaskan petugas Damkar Surabaya. Ya, seorang ayah di Gresik diringkus polisi karena memerkosa anak kandungnya selama 4 tahun. Pelaku ditangkap setelah korban melaporkan peristiwa itu pada ibu kandungnya yang telah bercerai dengan sang ayah. Pelaku berinisial FR berusia 40 tahun, dibekuk polisi tanpa perlawanan. Pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu dilaporkan memerkosa anak kandungnya selama 4 tahun terakhir. Peristiwa kelam bermula pada Juli 2021. Korban yang saat itu masih kelas 9 SMP tinggal serumah dengan ayahnya usai bercerai dengan sang ibu. Pada suatu hari, korban yang berada di dalam kamar tiba-tiba didatangi pelaku yang langsung berusaha memerkosanya. Meski korban berontak dan berteriak mengingatkan sang ayah, namun apalah daya, tangan lentik remaja tersebut kalah kuat beradu dengan otot kekar sang ayah yang kalap hingga pemerkosaan itu terjadi. Perbuatan asusila itu terus berulang hingga korban berusia 18 tahun. Korban tak kuasa menolak nafsu birahi sang ayah karena selalu diancam tidak dibiayai sekolahnya. Namun setelah 4 tahun berjalan, korban tak tahan hingga akhirnya melaporkan kisah kelam itu kepada ibu kandungnya. Mendapat laporan anak perempuannya, darah sang ibu bergejolak hingga melaporkan pelaku ke polisi. Karena kasus ini, yang pertama korban merasa takut karena diancam, tidak dinafkahi dan dibayarkan sekolahnya. Sehingga setelah korban lulus sekolah, korban mengadu kepada ibu kandungnya. Dan setelah itu berkonsultasi dan melakukan mendatangi Polres untuk melaporkan kejadian yang sudah terjadi sejak Juli 2021. Tersangka dijerat pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara serta denda 5 miliar rupiah. Muhammad Kodim dan Sri Rama melaporkan dari Gresik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melanjutkan proses penyelidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Ponorogo dan sejumlah pejabat lainnya. Tim anti rasuah menggeledah kantor dinas Disbud Parpora serta rumah pribadi Sugiri Sancoko. Rabu siang, tim penyidik KPK kembali mendatangi kantor pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Mereka datang untuk melakukan penggeledahan di kantor Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Olahraga Disbud Parpora. Penggeledahan ini terkait dugaan kasus suap proyek Monumen Reok dan Museum Peradaban yang menyeret Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Selama penggeledahan, tim anti rasuah dikawal anggota polisi. Tidak hanya di kantor Disbud Parpora, dalam waktu yang bersamaan, KPK juga melakukan pemeriksaan di rumah pribadi Bupati Sugiri Sancoko yang berada di Desa Bajang, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, serta Rumah Sakit Dr. Harjono Ponorogo. Materinya apa coba terkait apa Pak? Monumen atau materinya itu kewenangan dari penyidik, ya, kewenangan dari penyidik KPK. Karena ini adalah sebuah proses penegakan hukum ya. Kami hanya melayani saja. Tapi yang diminta apa Pak?
macam-macam berkas semua. Berkas Apa berkaitan apa Pak? Apa aja yang Berkas dominan? Yang banyak, dominan saya gitu. tidak hafal berkas yang Contohnya iya. Pak, salah satu Pak. Yang dominan gitu apa aja gitu Pak? Yang jelas banyak sekali lah gitu. Kalau saya jelaskan satu persatu saya tidak bisa menyebutkan. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari kasus dugaan suap jual beli jabatan, suap proyek pengadaan, dan gratifikasi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Kasus ini telah menyeret Bupati Sugiri Sancoko, Sekda Agus Pramono, Direktur RSUD Dr. Harjono Ponorogo, Yunus Mahatma, serta pihak swasta bernama Sucipto. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Ponorogo. Seorang nenek di Surabaya jarinya bengkak parah akibat cincin emas yang tidak bisa dilepas. Setelah upaya medis tidak membuahkan hasil, tim Damkar Kota Surabaya pun akhirnya turun tangan hingga bisa melepaskan cincin sang nenek yang telah digunakan sejak remaja. Nenek Temah kini bisa semringah. Cincin emas yang mengikat jarinya sejak usia remaja bisa dilepaskan oleh tim Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Kota Surabaya. Apalagi cincin bersejarah milik perempuan 65 tahun itu sudah menyebabkan jari manisnya bengkak parah. Penyelamatan dramatis ini dilakukan di kantor DPKP Sukolilo, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Menurut Wasis Sutikno, Kabid Pemadaman dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya, upaya awal melepaskan cincin dilakukan manual menggunakan tang, namun tidak berhasil. Pihaknya kemudian memutuskan untuk menggunakan alat gerinda kecil. Setelah berjibaku selama kurang lebih 10 menit, cincin emas tersebut akhirnya berhasil terlepas dari jari manis sang nenek. Diupayakan pelepasan mandiri tidak bisa, sudah datang ke puskesmas, ke rumah sakit ya. 3 rumah sakit mengarahkan ke Damkar, artinya mereka sama anaknya dibawa ke pos terdekat. Nah, dilihat sama teman-teman memang sudah lumayan parah sehingga harus dievakuasi. Awalnya kita coba pakai tang ya, cuma kena keras. Infonya cincin ini mulai remaja dipakai beliau ya, keras, karena khawatir meleset, akhirnya kita pakai gerinda. Alhamdulillah 10 menit sudah berhasil dievakuasi dengan selamat. Sebelum meminta bantuan Damkar, keluarga Temah sudah berupaya membawa nenek tersebut ke puskesmas dan rumah sakit. Namun, upaya medis itu tidak berhasil melepaskan cincin yang menjerat jari manisnya. Nenek Temah akhirnya dibawa keluarganya ke kantor tim rescue Damkar Kota Surabaya, hingga penderitaan wanita lansia akibat jarinya bengkak itu akhirnya berakhir. Dari Surabaya, Arif Purwanto dan Sri Rama melaporkan.